slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez terjatuh di kota, Ducati bongkar penyebabnya. MotoGP Amerika Serikat menjadi ajang penuh kejutan dan ketegangan. Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, menjadi saksi bagaimana nasib buruk menimpa Marc Marquez. Pembalap Ducati ini tampil impresif dan memimpin sejak awal balapan, tetapi sebuah insiden dramatis membuatnya harus terjatuh dan kehilangan peluang kemenangan. Kejadian ini langsung menjadi sorotan, dan Ducati pun bergerak cepat untuk menyelidiki penyebab insiden yang menimpa andalan mereka. Race ketiga MotoGP musim ini digelar pada Senin, 31 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Balapan ini sempat mengalami penundaan karena perubahan kondisi lintasan dari basah ke kering, memaksa seluruh pembalap melakukan pergantian motor agar lebih siap menghadapi trek yang mulai mengering. Saat lampu start menyala, Marc Marquez langsung tancap gas. Ia menunjukkan dominasinya dengan melesat ke posisi terdepan, meninggalkan para pesaingnya. Alex Marquez, sang adik, berada di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia mengisi tempat ketiga. Namun, balapan baru saja dimulai, dan persaingan di papan atas semakin memanas. Memasuki lap keempat, Francesco Bagnaia mulai meningkatkan ritme balapnya. Di tikungan 12, ia berhasil menyalip Alex Marquez dan mengamankan posisi kedua. Kini, hanya Marc Marquez yang berada di depannya. Jarak antara Marquez dan Bagnaia saat itu hanya terpaut 1,5 detik. Marc Marquez langsung merespons tekanan dari Bagnaia dengan menambah kecepatan. Di laps ke-6, Marquez berhasil memperlebar jaraknya menjadi 1,7 detik dari Bagnaia, sementara Alex Marquez tetap mengintai di posisi ketiga dengan selisih 0,4 detik di belakangnya. Di lap ke-9, Marc Marquez semakin menjauh dari Bagnaia dengan keunggulan 2,2 detik. Dengan kecepatan dan stabilitas yang ia tunjukkan, banyak yang memperkirakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, tak ada yang menyangka bahwa di tikungan 4, segalanya akan berubah drastis. Marc Marquez tiba-tiba kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Insiden ini membuatnya terlempar dari posisi pertama hingga melorot ke peringkat 18. Drama besar pun terjadi di kota, dan kemenangan yang tampak begitu dekat seketika menghilang bagi Marquez. Bos Ducati tidak tinggal diam setelah insiden ini. Mereka segera menginvestigasi penyebab kecelakaan untuk mengetahui apakah faktor teknis berperan dalam jatuhnya Marc Marquez, atau apakah ini murni kesalahan pembalap. Beberapa dugaan muncul, mulai dari kondisi ban yang mulai aus, setelan motor yang kurang optimal, hingga tekanan besar yang dihadapi Marquez saat memimpin balapan. Ducati ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di balapan berikutnya. Setelah kecelakaan Marquez, Bagnaia langsung mengambil alih posisi pertama di laps ke-10. Alex Marquez tetap bertahan di posisi kedua, membuat pertarungan di barisan depan semakin menarik. Sementara itu, Marc Marquez harus berjuang dari posisi belakang untuk mencoba mengamankan poin di akhir balapan. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan Marc Marquez masih memiliki banyak peluang untuk bangkit. Namun, kejadian ini menjadi tamparan bagi Ducati untuk lebih cermat dalam menyusun strategi dan menyiapkan motor secara maksimal. MotoGP Amerika Serikat 2025 telah membuktikan bahwa balapan penuh dengan kejutan. Sirkuit kota sekali lagi menciptakan drama yang akan dikenang lama oleh para penggemar. Kini, perhatian beralih ke seri berikutnya, apakah Marquez mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya, atau akankah ini menjadi awal dari tantangan besar bagi Ducati di musim ini? Kita tunggu jawabannya di balapan selanjutnya. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Amerika, bos Ducati bangga bukan main. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya di lintasan sprint race MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, kota, berlangsung dramatis dengan duel sengit di awal balapan. Meski menghadapi tekanan dari Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, Marc tetap tenang dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini mendapat apresiasi besar dari bos Ducati, Davide Tardozzi, yang mengaku terkesan dengan penampilan Marquez. Tardozzi memuji bagaimana Marc mampu bertahan di situasi sulit dan akhirnya mengamankan kemenangan. Begitu lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat dari pole position. Namun, yang mengejutkan,
Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6 langsung merangsek ke depan dan berhasil mengambil alih posisi terdepan. Tidak mau kehilangan kesempatan, Marc Marquez dan Alex Marquez segera merespons. Duel 3 pembalap Ducati ini membuat balapan semakin menarik. Bagnaia, yang ingin mempertahankan posisi pertamanya, mendapat tekanan bertubi-tubi dari dua bersaudara Marquez. Pada salah satu tikungan cepat, Marc Marquez sempat mengalami hikset yang bisa saja membuatnya terjatuh. Namun, dengan refleks luar biasa dan kontrol motor yang sempurna, ia berhasil bertahan dan tetap dalam persaingan. Insiden ini membuat balapan semakin menegangkan. Bagnaia mencoba memanfaatkan momen tersebut, tetapi Marc dengan cepat mengambil kembali kendali atas balapan. Setelah beberapa laps bertarung sengit, Marc Marquez akhirnya berhasil menyalip Bagnaia dan mengamankan posisi pertama. Sejak saat itu, ia semakin menjauh dari kejaran para rivalnya. Dengan kecepatan yang stabil dan strategi balapan yang matang, Marquez mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marquez dan Ducati adalah kombinasi yang sangat berbahaya di musim 2025. Bos Ducati Davide Tardozzi akui, Marc sangat tenang dan pintar. Usai balapan, Tardozzi tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan bahwa Marc memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Saya sangat bangga dengan Marc. Dia sangat tenang dalam situasi sulit dan tahu kapan harus menyerang. Bahkan setelah hampir terjatuh, dia tetap bisa menang. Itu luar biasa, kata Tardozzi. Tardozzi juga yakin bahwa Marc semakin nyaman dengan motor Ducati, dan kemenangan ini hanya awal dari lebih banyak kesuksesan di musim ini. Marc Marquez sudah lama dikenal sebagai Raja Circuit of the Americas, COTA, ditambah dengan mental juaranya. Meski mengalami insiden hikset, ia tetap bisa mengendalikan situasi dan kembali menyerang. Ducati Desmosedici GP24 memberikan Marquez kendali penuh atas balapan, membuatnya semakin sulit dikalahkan. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marc Marquez adalah kandidat kuat untuk juara dunia MotoGP 2025. Namun, pertanyaannya sekarang, bisakah ia mengulang kesuksesannya di balapan utama MotoGP Amerika? Akankah Bagnaia dan rival lainnya mampu membalas kekalahan? Semua akan terjawab dalam Grand Prix utama MotoGP Amerika. Marc Marquez kembali menggebrak di Austin, sempat bikin bos Ducati panik. MotoGP 2025 terus menghadirkan kejutan, dan kali ini Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Bukan hanya sekadar cepat, tetapi Marquez membuat heboh dengan performa luar biasa di sesi praktis MotoGP Austin 2025. Kecepatannya yang sulit dikejar lawan membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, sempat panik. Bukan tanpa alasan, di sesi free practice 1, Marquez sempat mengalami hikset yang cukup keras, tetapi ia bangkit dengan luar biasa di sesi praktis. Sesi praktis ini sangat penting karena menentukan 10 pembalap tercepat yang langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, Q2. Dengan cuaca berawan dan suhu aspal 24 derajat Celcius, kondisi trek cukup ideal bagi para pembalap untuk mencatat waktu terbaik. Di 30 menit pertama, persaingan cukup sengit. Jack Miller dengan motor Yamaha M1 Pramac mencatat waktu tercepat 2,09,656, tetapi dominasi itu tak bertahan lama. Menit ke-40, Marc Marquez mulai menunjukkan dominasinya. Ia mencatat waktu 2 menit 05,145, mengungguli Fermin Aldeguer. Menit ke-41, Alex Marquez naik ke posisi kedua, membuat persaingan semakin ketat. Menit ke-47, Jack Miller mencoba merebut posisi teratas dengan waktu 2 menit 05,115, setelah menggunakan kombinasi ban soft-soft. Marquez dan Johan Zarco tetap menguntit di belakang. Menit ke-53, Marquez kembali memimpin tim Eshet dengan 2 menit 04,220, semakin menunjukkan dominasinya di Austin. Menit ke-57, Marquez semakin menggila. Ia mencatat waktu 2 menit 03,469, sebelum memperbaikinya menjadi 2 menit 02,929, waktu tercepat sesi ini. Dengan hasil ini, Marquez bersama 9 pembalap lainnya langsung lolos ke Q2, termasuk De Gia, Morbidelli, Alex Marquez, Aldeguer, Miller, Acosta, Vinales, Mir, dan Pecco Bagnaia.
Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Marquez sempat mengalami hikset di sesi free practice one. Biasanya, kecelakaan seperti ini bisa mengganggu kepercayaan diri dan performa seorang pembalap. Namun, Marquez membuktikan dirinya sebagai salah satu rider paling tangguh di grid. Kami semua khawatir setelah melihat kecelakaannya di FP1. Tapi melihat bagaimana dia kembali dengan performa terbaik di sesi praktis, itu benar-benar luar biasa, ujar Tardozzi. Meskipun awalnya sempat ragu, kini Ducati semakin yakin bahwa Marquez akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di Austin. Circuit of the Americas, COTA, adalah trek yang dikenal dengan kombinasi tikungan tajam, trek lurus panjang, dan area pengereman ekstrim. Banyak pembalap kesulitan di sini, tetapi Marquez justru selalu tampil dominan. Marquez terkenal dengan gaya balap yang agresif, terutama saat pengereman dan menikung. Ini adalah keunggulan besar di kota yang penuh tikungan teknikal. Kecelakaan di FP1 tidak membuatnya kehilangan fokus. Sebaliknya, ia justru bangkit lebih kuat dan kembali mendominasi. Dengan kombinasi kecepatan tinggi dan kestabilan luar biasa, Ducati GP24 semakin menyempurnakan keunggulan Marquez di trek ini. Setelah tampil begitu dominan di sesi Praktia, Marc Marquez menjadi favorit utama untuk meraih kemenangan di MotoGP Austin 2025. Para rival tentu tidak akan tinggal diam, tetapi dengan rekor luar biasa di kota dan performa gemilangnya saat ini, Marquez akan sangat sulit dikalahkan. Apakah Marquez akan kembali naik podium tertinggi di Austin? Atau ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu aksi serunya di balapan utama akhir pekan ini. Marc Marquez bakal sulit dikalahkan di kota, Casey Stoner peringatkan para rival MotoGP 2025 semakin menarik dengan dominasi Marc Marquez yang mulai terlihat. Setelah sukses meraih kemenangan di Argentina dan Thailand, Marquez kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di Circuit of the Americas, COTA, salah satu trek favoritnya. Legenda MotoGP dan Ducati, Casey Stoner, memberikan peringatan kepada para rivalnya bahwa Marquez bisa kembali mendominasi di sirkuit tersebut. COTA adalah salah satu trek terbaik bagi Marc. Dengan desmosedisi GP24 yang semakin kompetitif, dia akan semakin sulit dikalahkan, ungkap Stoner. Pernyataan Stoner bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali tampil di COTA, Marquez hampir selalu menjadi pemenang di sirkuit ini. Trek yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan panjang sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Kini, dengan motor Ducati yang memiliki keunggulan di banyak aspek, Marquez memiliki modal kuat untuk kembali naik podium tertinggi. Circuit of the Americas, COTA, yang terletak di Austin, Texas, dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marc Marquez. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez telah meraih banyak kemenangan di sini, menunjukkan betapa dominannya dia di trek ini. Karakteristik COTA yang memiliki tikungan teknikal, akselerasi cepat, serta beberapa sektor yang mengharuskan pengereman kuat sangat cocok dengan gaya membalap Marquez. Kemampuannya dalam melakukan late braking dan manuver agresif membuatnya sangat sulit dikalahkan di trek ini. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke Ducati dan menggunakan desmosedisi GP24, keunggulannya semakin terlihat. Ducati dikenal sebagai motor yang memiliki kecepatan tertinggi dan kestabilan yang baik, sehingga semakin memperkuat peluang Marquez untuk kembali menang di COTA. Saat masih membalap untuk Honda, Marquez seringkali mengandalkan kemampuan individunya untuk menutupi kelemahan motor. Namun, di Ducati, ia kini memiliki motor yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Desmosedisi GP24 menawarkan kombinasi kecepatan tinggi, akselerasi kuat, serta kestabilan yang luar biasa di tikungan, menjadikannya salah satu motor terbaik di grid. Casey Stoner pun menyoroti hal ini, mengatakan bahwa dengan Ducati, Marquez menjadi lebih berbahaya. Dengan motor ini, Marc tidak hanya mengandalkan bakatnya saja. Sekarang dia memiliki paket lengkap yang membuatnya sangat sulit dikalahkan, tambah Stoner. Para rival Marquez tentu tidak akan tinggal diam. Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli diprediksi akan memberikan perlawanan ketat. Bagnaia, sebagai juara dunia 2 kali, pasti ingin membalas hasil kurang memuaskan di 2 balapan sebelumnya. Sementara Martin, yang saat ini tampil konsisten, akan berusaha mempertahankan posisinya di klasemen.
Namun, Casey Stoner tetap yakin bahwa Marquez adalah ancaman terbesar bagi mereka semua. Kota selalu menjadi sirkuit di mana Mark tampil luar biasa. Dengan semua keunggulan yang dia miliki sekarang, saya tidak melihat alasan mengapa dia tidak bisa menang lagi, tutup Stoner. MotoGP Amerikas 2025 akan menjadi ujian besar bagi semua pembalap, terutama bagi mereka yang ingin menghentikan dominasi Marc Marquez. Dengan rekor impresif di kota dan motor Ducati yang sangat kompetitif, Marquez memiliki peluang besar untuk kembali meraih kemenangan. Akankah ada kejutan dari para rival, atau justru Marquez kembali menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia? Jawabannya akan segera terungkap di balapan akhir pekan ini. Bos Pramac bongkar kesuksesan Marc Marquez di Ducati, hasil meniru data Jorge Martin. MotoGP 2025 baru berjalan beberapa seri, namun Marc Marquez sudah menjadi pusat perhatian dengan penampilan gemilangnya bersama tim pabrikan Ducati. Dua kemenangan beruntun di awal musim, di Grand Prix Thailand dan Argentina, membuktikan bahwa ia telah beradaptasi dengan sempurna di atas Desmosedisi GP24. Namun, kesuksesan ini tidak lepas dari kontroversi. Gino Borsoy, manajer tim Prima Pramac Yamaha, meyakini bahwa keberhasilan Marquez bukan semata-mata karena bakatnya, melainkan karena ia memanfaatkan data telemetri dan setup motor yang sebelumnya digunakan oleh Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini membela Aprilia Racing. Borsoy memiliki alasan kuat untuk menyatakan hal tersebut. Pasalnya, Jorge Martin adalah juara dunia MotoGP 2024 saat masih membela tim Ducati. Data dan pengaturan yang ia kembangkan selama musim lalu diyakini menjadi fondasi utama dalam keberhasilan Ducati di lintasan. Oleh karena itu, Borsa menilai bahwa Marquez telah mengambil keuntungan dari kerja keras Martin dalam mengembangkan motor tersebut. Namun, tudingan ini dibantah keras oleh Marco Rigamonti, kepala kru Marc Marquez di Ducati. Menurutnya, gaya balap Marquez terlalu unik untuk bisa disebut sebagai hasil tiruan dari pembalap lain. Sebagai kepala kru Marquez, Marco Rigamonti memiliki pandangan berbeda dari Borsoy. Ia menegaskan bahwa Marquez memiliki cara berkendara yang khas dan sulit untuk ditiru oleh pembalap lain, termasuk Jorge Martin. Jorge Martin selalu menuduh Marc menyalin karyanya, menyalin setup motornya, ujar Rigamonti. Tetapi Marc berkendara dengan cara yang sangat unik sehingga Anda tidak dapat menirunya. Ia masih berkendara dengan keras, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Marquez mungkin menggunakan beberapa data dari Ducati, bukan berarti ia bergantung pada setup Jorge Martin. Sebaliknya, ia justru memiliki gaya balap yang berbeda dan lebih agresif dalam menghadapi berbagai situasi di lintasan. Salah satu faktor utama yang membuat Marquez begitu sulit dikalahkan adalah kemampuannya dalam menangani tikungan kiri. Rigamonti menyoroti bahwa tidak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan Marquez di sisi kiri lintasan. Kami telah mendengar dari Michele Pirro dan Frankie Carchedi, kepala kru Gresini, bahwa apa yang dapat dilakukan Marquez di tikungan kiri adalah hal yang luar biasa, ujar Rigamonti. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Ia memutar motor, posisi tubuhnya, penggunaan rem belakangnya, dan keyakinannya untuk membuka gas dan terus berbelok adalah yang terpenting. Keunggulan ini membuktikan bahwa keterampilan Marquez bukan sekadar hasil dari menyalin data telemetri atau setup pembalap lain, melainkan berasal dari insting balapnya yang luar biasa. Ujian terhadap Marquez juga datang dari Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati. Menurutnya, apa yang dilakukan Marquez saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Saya tidak peduli apakah Anda menyukai Marc atau tidak, tetapi Anda harus menghargai bahwa ia seorang jenius di atas motor. Ia telah mendefinisikan ulang balapan MotoGP, tegas Dall'Igna. Pendapat ini semakin memperkuat anggapan bahwa Marquez bukan sekadar memanfaatkan kerja keras pembalap lain, tetapi justru membawa Ducati ke level yang lebih tinggi dengan kemampuannya sendiri. Kontroversi seputar kesuksesan Marc Marquez masih terus menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, Gino Borsoy percaya bahwa Marquez mendapat keuntungan dari data Jorge Martin saat masih di Ducati. Namun, di sisi lain, para teknisi Ducati seperti Marco Rigamonti dan Gigi Dall'Igna menilai bahwa Marquez adalah pembalap dengan keahlian luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun.
Pada akhirnya, fakta di lintasan berbicara lebih jelas. Marquez telah menunjukkan dominasinya dalam 2 balapan awal musim, dan jika ia terus tampil konsisten, maka tudingan bahwa ia hanya meniru akan semakin sulit untuk diterima. MotoGP 2025 masih panjang, dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah Marquez hanya meniru data dari Jorge Martin, tetapi apakah ada pembalap lain yang mampu meniru dan menandingi Marquez di atas. Ducati